Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bagi kali ini saya akan menginformasikan 10 instansi yang sampai hari Jumat tanggal 9 bulan 7 2021 kemarin itu memiliki peminat yang paling sepi dan peminat yang paling tinggi. Oke, untuk simak informasinya, silakan lihat video ini. Tapi sebelumnya bantu subscribe dan like dan komentar di channel ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan komentar. Nanti kami akan bantu jawab. Jika butuh modul, silakan japri. Nanti saya akan bagi modulnya. Oke, teman-teman. Nah, ini dilansir dari berita cnbcindonesia.com memperlihatkan bahwa ada 10 instansi yang sampai tanggal 9 hari Jumat kemarin itu masih ternyata memiliki sangat sepi peminat. Yang pertama yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan, itu masih 0 pelamar, teman-teman. Ini peluang bagi teman-teman ya. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan ini membutuhkan 1.200 PNS di luar P3K ya. Ini baru format PNS yang saya dapatkan. Contoh ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di website BKN, kalau teman-teman lihat di website BPK, cpns.bpk.go.id, di sini sudah ada disediakan format surat pernyataan, format surat lamaran, format surat pernyataan disabilitas, dan format keterangan putra-putri Papua. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan selain memberikan format surat pernyataan dan format surat lamaran, juga menyiapkan surat pernyataan disabilitas dan surat keterangan putra-putri Papua. Kenapa? Karena BPK membuka lowongan untuk peserta disabilitas dan juga untuk khusus putra-putri Papua. Nah, teman-teman di sini dapat melihat formasinya. Di sini BPK menyediakan 1.320 kursi ya. Sedangkan sampai tanggal 9 kemarin menurut berita ini ya, masih belum ada pendaftarnya, masih belum ada pelamarnya. Nah, ini sebenarnya peluang kalau sampai tahap akhir yang ditentukan ternyata pelamarnya masih sepi peminat, berarti ini peluang besar bagi teman-teman yang mendaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal ini biasanya adalah formasi yang cukup favorit ya di tahun-tahun sebelumnya. Entah kenapa di tahun ini sampai tanggal 10 atau 10 hari sejak dibuka itu masih 0 pelamar. Nah, ini bisa jadi salah satu strategi teman-teman dalam memilih instansi. Nah, ini ya teman-teman. Di sini juga ternyata kalau kita buka dari websitenya, pelamar bisa memilih penempatan pada regional yang mana yang disiapkan, apakah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, oke, teman-teman bisa yang berada di daerah ini bisa memilih. Ini pelamar harus memilih unit kerja penempatan. Nah, tetapi kalau sudah memilih dan diterima, itu ada surat pernyataan, tidak boleh. Ini ya, poin nomor 3, bagi pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak atau menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas baik di dalam maupun keluar wilayah regional selama ikatan wajib kerja 5 tahun, serta tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas keluar dari regional selama masa pada poin 2 yang akan dituangkan dalam surat pernyataan atau periode minimal 12 tahun. Oke, teman-teman. Nah, ini peluang bagi teman-teman ya yang mau mendaftar di BPK. Ini kalau kita lihat cukup banyak ini formasi yang dibutuhkan ke 1.320.
tapi masih sepi peminat. Oke, selanjutnya nomor 2 adalah pemerintah Kabupaten Maibrat. Ada Maibarat atau Maibrat ini, ada 5 pelamar. Oke, selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baru 15 pelamar. Kalau teman-teman mau ngecek berapa jumlah formasinya, tinggal buka di sini ya. Tinggal buka di sini. Ini tinggal ketik Tanimbar, Kabupaten Tanimbar. Dan Tanimbar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, P3K gurunya dia di sini ya. Tinggal dibuka. Nah, ini tinggal teman-teman buka di sini. Download. Coba kita buka. Banyak ya, ada 304 P3K guru yang dibuka ya, sedangkan pelamarnya baru 15 orang ya, masih cukup banyak. Jadi peluang teman-teman yang mau mengabdi di Kepulauan Tanimbar. Terus ini pemerintah Kabupaten Fakfak, baru 15 pelamar. Selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, baru 16 pelamar. Caranya tadi ya teman-teman, kalau teman-teman mau lihat formasi, berapa formasi yang disediakan, seperti yang tadi ya, masuk ke ini ya, data sscasn.bkn.go.id /period, itu teman-teman cari saja. Oke. Terus selanjutnya ada pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, itu baru 17 pelamar. Terus pemerintah Kabupaten Kaimana, itu baru 17 pelamar. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, itu baru 17 pelamar. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, itu baru 23 pelamar. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat, baru 30 pelamar. Jadi teman-teman, ini adalah 10 instansi yang masih sepi peminat, paling tidak sampai tanggal 9 bulan 7 2021 kemarin. Artinya selama 9 hari atau 10 hari pembukaan CPNS, pelamar-pelamar yang mendaftar di 10 instansi dan Pemda ini sangat-sangat sedikit peminatnya. Jika hal ini terus berlangsung sampai tahap penutupan, berarti ada peluang yang cukup besar bagi teman-teman yang mendaftar di kabupaten atau instansi ini. Yang cukup mengherankan adalah Badan Pemeriksa Keuangan sampai tanggal 9 kemarin masih 0 pelamar. Padahal ini biasanya adalah tempat favorit ya teman-teman. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau mencoba peruntungannya di 10 instansi atau Pemda ini. Nah, selanjutnya untuk 10 instansi yang paling diminati CPNS hingga Jumat kemarin, itu ada Kementerian Hukum dan HAM, sudah 176.553 pelamar. Kementerian Perhubungan ada 48.641 pelamar. Kejaksaan Agung ada 47.000 pelamar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 15.780 pelamar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 15.253 pelamar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 14.800. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada 14.700. Kementerian Kesehatan ada 10.000 pelamar. Kementerian Pertanian ada 9.400 pelamar. Pemerintah Kabupaten Bandung ada 9.396 pelamar.
Jadi itu adalah 10 instansi yang paling sepi peminat dan paling banyak diminati, paling tidak sampai tanggal 9 bulan 7 2021. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi teman-teman untuk menentukan strategi dalam pemilihan formasi yang akan didaftar teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa lulus CPNS tahun 2021. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang seputar CPNS. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.